Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya, para penderita gangguan asam lambung dimanapun saja Anda berada saat ini. Saya doakan dari sini, semoga Anda saat ini dan keluarga Anda di sana lagi diberikan kesehatan, diberikan sehat lahir dan batin sekeluarga di sana. Dan untuk yang lagi masih eh, dilanda gangguan asam lambung yang masih parah-parahnya, juga saya doakan semoga Anda segera dan cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menjalani dan disertai dengan keikhlasan tentunya, dan juga pasrahkan diri Anda sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekian alam. Baik teman-teman semuanya, para penderita gangguan asam lambung dimanapun saja Anda berada saat ini, pada season kali ini kita akan membahas tentang sensasi-sensasi yang dirasakan kita sebagai penderita gangguan asam lambung. Kita akan membahas di area dada ya, dan juga kerongkongan. Ini meliputi seperti kayak ngap dan juga kayak sesak itu, kalau kita bernapas itu kayak kayak sesak gitu kadang-kadang itu. Terus terkadang kita juga merasakan nafas kita itu seakan-akan mau putus, rasanya saja ya, tapi kita itu tidak boleh takut dan tidak boleh cemas. Itu hanya rasanya saja ya, yang kita rasakan begitu setiap hari. Jadi saya waktu itu teman-teman semuanya, saya juga mengalami sensasi yang seperti itu. Yang paling menakutkan pada saya pada waktu itu ya di area dada ini, karena setiap harinya itu saya merasakan nafas saya itu kayak mau berhenti seperti itu, dan juga ya kayak engap gitu, jantung berdebar-debar juga. Kadang-kadang itu di tulang-tulang dada ini kayak sakit gitu, kayak nyilu-nyilu begitu ya. Itu yang saya rasakan pada waktu itu. Tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah, karena saya sudah tahu itu disebabkan oleh sensasi gangguan asam lambung saya, maka saya bisa mengontrol diri saya sampai saat ini. Baik teman-teman semua, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, saya mohon keikhlasan hati Anda dan juga dukungan Anda pada channel ini, agar channel ini dapat berkembang dengan baik. Sudikah kiranya Anda melakukan subscribe ke channel kami kalau belum melakukan subscribe ya. Kalau sudah ya udah nggak apa-apa gitu. Apabila dirasa video ini bermanfaat untuk Anda ya, silakan di like ya, disukai di bawah video ini, dan juga klik bagikan video ini pada teman-teman Anda ya. Mau dibagikan ke Facebook atau dibagikan ke WA, terserah Anda. Dan apabila Anda telah melakukannya, saya doakan semoga amal baik Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, dan juga diberikan kesehatan lahir dan batin bersama keluarga Anda di sana, dan juga diberikan panjang umur, panjang pertaubatan, dan juga diberikan sejahtera bersama keluarga Anda tercipta di sana ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita saksikan yang mau lewat berikut ini. Cus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya, para penderita gangguan asam lambung ya. Ya, mohon untuk bersabar untuk Anda yang masih dalam babak pemulihan ya di siang hari ini. Saya doakan semoga Anda dalam keadaan baik ya, dan juga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini saya kali ini sekaligus menemani hari-hari santai Anda ya, juga menjawab pertanyaan yang masuk ya di channel YouTube saya. Itu datangnya dari akun yang bernama Muhhuda ya. Ini pertanyaannya seperti ini. Saya kalau di bagian dada tapi di bagian tengah, Pak, pas di tulang-tulang itu di bawah leher sesak, kata beliau ya. Ini mungkin Mbak ya, atau iya.
mungkin Mbak ini yang bernama akun Mahuda, tapi di bagian perut dan dada di atas payudara itu biasa saja. Hanya saja saya udah takut, kata beliau. Tapi mata kayak aneh. Dibilang pusing enggak, dibilang kelingan juga enggak, aneh saja. Gitu Pak, nah, kata beliau itu kayak kosong gitu. Jadi saya agak sedikit takut. Tolong sarannya ya Pak. Ya, untuk Mbak ya, yang akunnya bernama Mohuda, itu nggak apa-apa ya. Saya juga merasakannya Pak ya. Waktu itu, waktu saya masih parah-parahnya dulu, waktu pertama kali terkena gangguan asam lambung ini, ya. Bahkan saya waktu itu, lambung saya luka Pak ya. Ya kalau memakai pakaian yang terlalu serat itu, rasanya di dalam lambung saya waktu itu kayaknya semua makanan yang ada di lambung saya pada waktu itu rasanya mau keluar saja kalau saya memakai pakaian yang ketat-ketat gitu. Artinya saya nggak bisa memakai pakaian ketat pada waktu itu, Mbak. Ya, jadi nggak usah takut. Itu memang sensasinya ya, Mbak ya. Jadi kita nggak boleh cemas, nggak boleh takut, tetap tenang dan sabar, ikhlas menjalani begitu, rileks begitu. Terus ya kalau bisa ya jangan tiduran terus ya, lakukan aktivitas yang ringan-ringan saja dulu ya. Karena pada fase-fase itu kita itu disarankan untuk banyak istirahat begitu. Kalau ingin melakukan aktivitas, lakukan aktivitas yang ringan-ringan saja begitu ya. Agar badan kita itu tidak drop begitu. Ya, karena dikarenakan pada waktu itu pencernaan kita lagi terganggu ya. Lambung kita juga masih belum sempurna betul mencerna makanan karena terjadi radang misalnya atau terjadi luka di lambung itu biasanya kita disarankan oleh dokter kita biasanya untuk banyak istirahat ya, dan juga disarankan makan dengan porsi kecil namun sering, terus juga disuruh melakukan aktivitas yang ringan begitu, lakukan olahraga yang ringan, juga disarankan melakukan olah pernapasan seperti pernapasan diafragma begitu ya. Sudah saya sampaikan ini, tapi saya akan mengulanginya lagi untuk Mbak ya, agar paham begitu. Mbak itu harus melakukan olah pernapasan ya setiap pagi ya, bangun tidur minum air dulu ya, terus jalan-jalan dulu ya, nggak usah lari-lari ya, cukup jalan-jalan aja gitu. Setelah berapa meter gitu, artinya semampunya Mbak begitu jalan-jalannya. Pokoknya lakukan setiap hari seperti itu. Setelah minum air putih ya sebanyak 2 gelas, terus lakukan jalan-jalan atau olahraga ringan begitu. Terus setelah jalan-jalan semampunya Mbak kembali lagi ke rumah begitu. Duduk, tenangkan diri, rileks begitu. Terus lakukan pernafasan diafragma namanya itu ya. Menarik nafas dari hidung begitu, terus perut dikembungkan. Ketika nafas ditarik melalui hidung ya, dikembungkan perutnya, terus dilepaskan secara pelan-pelan melalui mulut begitu. Begini. Kembungkan perutnya ya, terus keluarkan lewat mulut. Perlahan-lahan begitu ya, Pak ya. Terus seperti itu sampai 5 kali atau 3 kali gitu ya, sedikit dulu, kalau bisa, kalau sanggup ya bisa 10 kali diulangi begitu. Kembungkan perutnya, terus lepaskan lewat mulut begitu ya. Nah terus selain itu Mbak harus tidur nyender dulu ya, tidur nyender ya, sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya itu. Tidur nyender dengan bantal ditinggikan kira-kira 30 cm ke atas begitu ya. Di bawah kepala Mbak itu harus 30 cm tingginya bantalnya begitu. Dan usahakan miring kiri ya. Kalau tidur itu miring kiri, biar kenapa? Biar makanan yang ada di lambung kita itu tidak refleks.
tidak refleks ke esofagus kita sampai kadang-kadang sampai ke tenggorokan kita ya, begitu. Gunanya kenapa kita disarankan untuk tidur miring agar tidak menjadi refleks makanan yang ada di lambung kita, termasuk juga zat asam di lambung kita itu agar tidak naik ke esofagus dan juga sampai ke kerongkongan kita, bahkan sampai ke mulut kita, begitu. Jadi kalau sudah naik gitu, sudah refleks, artinya GERD ya, sudah terjadi balik arah makanan kita itu ya, maka yang terjadi sensasinya yang seperti itu, yang seperti yang Mbak rasakan begitu ya, kayak nyilu-nyilu di tulang-tulang rusuk ini ya, di atas payudara kalau Mbak ya, kalau saya sendiri di dada ya. Terus itu kayak kadang-kadang terasa tercekik di tenggorokan ini ya, karena naiknya asam lambung itu ya. Ya juga makanan-makanan yang refleks begitu, yang berbalik arah ke area esofagus begitu. Nah, itu Mbak gak usah takut ya. Memang seperti itu sensasinya ya, Pak. Dan Mbak tenangkan pikiran saja, jangan sampai berpikiran yang negatif dan usahakan tetap tenang, selalu gembira begitu. Gak boleh stres begitu ya. Hilangkan stresnya. Semua yang dirasakan Mbak itu hanya sensasi dari asam lambung, begitu ya. Katakan pada hati Mbak bahwa semua yang dirasakan Mbak itu hanya sensasi dari asam lambung saja, begitu. Jadi kalau Mbak sudah merasakan seperti itu, biasanya itu secara pelan-pelan, perlahan-lahan itu setiap hari akan mengalami penurunan sedikit demi sedikit, ya kesembuhannya itu sedikit demi sedikit, begitu setiap hari. Ya kalau saya itu waktu itu 6 bulan baru terasa lega ya di dada itu. Ya karena saya sudah melakukan dengan konsisten terapi dijaga, terus melakukan pernapasan diafragma juga dilakukan ya, olahraga ringan juga dilakukan itu, dan juga untuk tidurnya saya melakukan tidur miring, juga bantal ditinggikan kira-kira 30 cm begitu ya. Akhirnya alhamdulillah saya bisa sembuh dari yang sesak-sesak itu, terus yang kayak ngap, kayak nafas mau putus begitu ya, terus merasa tercekik di ketengkorokan ini kadang-kadang seperti itu ya, terus juga kadang-kadang itu ya kadang-kadang hidung tersumbat gitu, tapi yang tersumbat itu hanya kadang-kadang tersumbat di sebelah kiri gitu kalau hidung gitu ya, kadang-kadang pindah tersumbat di sebelah kanan gitu ya, kadang-kadang itu ya, kadang-kadang tersumbat di sebelah kanan gitu. Pokoknya yang tersumbat hidung itu kayak berpindah-pindah gitu, kayak orang flu gitu, tapi nggak flu, itu karena dipicu oleh zat asam yang naik ke esofagus dan sampai ke tenggorokan kita itu. Jadi hanya itu ya, Mbak, jawaban dari saya. Kalau bisa Mbak melakukan terapi saja untuk untuk yang kayak nyeri di tulang-tulang itu, biasanya itu kalau dikasih air hangat kuku itu minum ya secara perlahan-lahan ya. Di waktu malam atau di waktu siang begitu, perlahan-lahan nikmati air hangat itu ya secara perlahan-lahan, dan tenangkan diri Mbak, duduk tegak seperti ini ya, duduk tegak begitu, insya Allah biasanya akan mendingan itu Mbak ya. Jadi cukup mudah menanganinya ya kalau sensasi yang seperti itu. Jadi gak usah takut lagi, gak usah cemas lagi, kita semua sebagai penderita gangguan asam lambung merasakan yang seperti itu juga ya. Oke. Baik, seperti itu dulu teman-teman semua ya, mengenai pembahasan kita di siang hari ini. Apabila ada kekurangan atau dirasa sikap dan tingkah laku saya kurang sopan pada Anda, saya mohon maaf yang sebesar-beratnya. Dan juga apabila kata-kata saya kurang berkenan di hati Anda, mohon maaf yang sebesar-beratnya. Karena saya termasuk manusia biasa yang tidak akan pernah menghindar dari kesalahan. Al-insanu mahalul khoto' wa nisyan. Baik teman-teman semua, saya akhiri dulu. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.